besok mati. Nah, yang lagi ibadah yang lain berkaitan dengan ibadah, kaitan agama, besok mati. Tidak seperti itu. Karena kematian sejatinya adalah hak mutlak yang Allah punya, dan itu menjadi sesuatu yang memang tidak disampaikan atau tidak diberitahu kepada manusia. Ada beberapa hal yang menjadi rahasia yang manusia tidak pernah tahu dan tidak akan tahu, termasuk para malaikat nggak tahu. Apa itu? Ya, yang pertama adalah kematian. Yang kedua jodoh. Ada yang masih bujangan di sini? Banyak. Saya doain, kita sama-sama doain besok dapat jodohnya. Amin. Kita doain. Kemudian tadi rizki, ya. Sesuatu yang memang kita tidak ketahui ini juga, ya, rizki ini kita nggak tahu, ya, yang bakal Allah berikan. Saya kebetulan punya kawan dua yang hari ini saya bawa, yang saya ajak, ya, yang pertama saudara Aan, yang kedua saudara Heru. Hari ini dia nggak tahu kalau saya mendapat undangan dari Ustadz Adnan untuk ngobrol. Ya, ini mah bukan tausiah, ini mah bukan. Saya bukan seorang penceramah, saya juga bukan seorang dai. Ini mah sekedar kita ngobrol. Ya. Yang hari ini kami datang kemari atas izin Allah, tapi ada dasarnya. Kalau bukan undangan dari pengasuh Majelis Miftahul Ilmi, saya nggak bakalan sampai. Nah, ini juga sebahagian daripada yang namanya rezeki. Nah, lebih meluas lagi, rezeki itu adalah salah satunya silaturahmi. Nah, itu bagian daripada rezeki. Karena ketika silaturahmi ini dijalankan, tidak menutup kemungkinan Allah bakal berikan di situ ada rezeki. Makanya rajin-rajin bersilaturahmi. Nah, besok aku punya duit, keluar dari rumah, silaturahmi ke rumah guru. Siapa tahu guru kasih, ya kan? Dikasih silaturahmi ke rumah guru, dikasih. Nah, itulah bagian daripada rezeki, karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita bicara tadi tentang kematian, ya, beribadahlah kamu besok mati. Bukan berarti ketika kita sedang ibadah besok kita harus mati, tidak. Ya, tapi pertanyaannya, ketika kematian itu sudah menghampiri kita, apa yang jadi bekal buat kita? Nah, ada yang tahu bekal? Nah, bekal apa yang paling baik ketika memang ajal itu sudah menjemput? Nah, bekal yang paling baik adalah bekal iman dan takwa. Nah, dengan adanya rutinitas kegiatan ini yang dilaksanakan setiap malam Jumat, ya, tadi ya, ini salah satu bagian untuk mengasah daripada keimanan kita kepada Allah. Karena cuma orang-orang yang beriman saja yang mereka mau hadir, yang mereka mau kumpul untuk membacakan ayat Al-Quran, berzikir, tahmid, takbir, tasbih, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak beriman, diajak seperti ini gak bakalan mau. Tapi kalau diajak, bang, ada dangdutan, oke, ayo bang, ini ada keributan, teman gue dipukulin begini-begitu segala macam, itu udah pasti mau. Nah, disinilah ada kalimat iman dan takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah takut sama yang tua. Nah, kok takut sama yang tua? Nah, ini pengertian saya. Ketika takwa itu secara nyata, ya, yang memang sudah diajarkan menjalankan apa yang sudah diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu takwa yang diajarkan dalam Al-Quran yang sebenarnya takwa. Tapi takwa ada pemaparan saya, takut sama yang tua bukan berarti seorang suami punya bini satu takut sama yang tua, bukan seperti itu. Takut sama yang tua artinya takut dari mana dia
nanti sampai lupa asal muasal. Takut sama yang tua, yang pertama adalah takutlah kalian kepada kedua orang tua. Tuh. Karena apa? Sudah jelas kita harus takut sama orang tua. Bukan berarti takut dalam hal yang lain ya, tapi takut untuk bisa memberikan yang terbaik pada orang tua. Kalau kita sebagai anak, ya apalagi ini Ustaz Adnan, bapaknya udah nggak ada. Saya juga kemarin ibu saya udah nggak ada. Ketakutan pada diri saya, ketakutan pada Ustaz Adnan, ketika orang tua itu masih hidup tidak memberikan yang terbaik, tidak berbakti dengan sebenar-benarnya yang harus tanda bakti diberikan anak kepada orang tua. Mumpung yang masih ada orang tuanya nih, mumpung ya, perbaiki hubungan dengan orang tua ya, perbaiki, banyaklah berbuat baik kepada orang tua. Ketika sudah kita lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua, siapa lagi yang menciptakan orang tua? Orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi. Siapa? Tidak lain, tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya. Saya bilang tadi, takut sama yang tua, karena yang tua ini yang pada akhirnya sesuatu yang hidup lebih awal ketimbang makhluk yang lain. Kemudian orang tua. Nah, kemudian istri. Ini kan